Selamat pagi. Kok ada yang belum jawab? Ada yang belum makan? Ervin belum makan. Siapa lagi selain Ervin? Oh, masih banyak. Tenang ya, ibu juga belum makan. Tapi insya Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan agar kalian dapat menyerap ilmu hari ini dengan lebih baik. Kita bikin kesepakatan dulu. Jadi nanti selama 15 menit ke depan, ibu minta kalian bergantian berbicaranya. Karena ibu sendiri, kalian ini ada 76 kalau kalian hadir semua. Jadi nanti ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, silakan kalian yang berbicara. Ketika ibu yang berbicara, kalian diam dulu, bisa? Sepakat? Oke. Kita masuk ke materinya. Hari ini tugas kalian ada tugas, kalian akan menjadi detektif rupiah. Kalian tahu apa itu detektif? Detektif itu apa? Apa? Apa Pak Isam? Malu-malu. Kira-kira kalau kalian nonton film atau kalian udah baca buku atau kalian dengar cerita, tugasnya detektif itu ngapain? Mencari bukti, terus benar. Menyelesaikan masalah, benar. Terus kasus. Oke. Jadi tugasnya mencari kebenaran. Jadi tugasnya detektif itu menyelidiki sesuatu kasus. Apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu dipalsukan, yang mana yang asli. Nah, jadi tugas kalian hari ini kita akan mencari tahu bagaimana rupiah itu yang asli, bagaimana yang palsu, kemudian bagaimana cara merawatnya. Oke. Kemudian untuk menjadi detektif, kalau kalian mau masuk detektif itu mungkin jalurnya lewat kepolisian. Yang pertama kalian harus tes, benar atau tidak? Apa kalian masuk-masuk aja bisa jadi detektif? Tidak. Ada tes awalnya, kemudian nanti ada pendidikannya atau materinya, ya. Kemudian nanti terakhirnya kalian dites lagi. Kalian sudah layak atau belum menjadi detektif. Jadi hari ini tugas kita ada 3. Yang pertama nanti ada tes awal, kalian tinggal menjawab benar atau salah. Yang kedua ada materi yang ibu sampaikan untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Yang ketiga ada tes akhirnya sebagai bentuk meningkatkan kemampuan kalian, pengetahuan kalian. Yang pertama, jawab benar atau salah. Uang rupiah ada gambar pahlawannya, benar atau salah? Udah pintar nih berarti. Yang kedua, uang rupiah boleh dicoret-coret? Tidak boleh? Ada yang pernah ketemu dicoret-coret? Pernah semua ya? Ibu juga pernah. Kira-kira kenapa tidak boleh dicoret-coret? Apa? Uang kertas. Terus bisa menyebabkan ancaman. Bisa menyebabkan ancaman. Bisa merusak kalau dicoret-coret. Ya kan? Kalau semuanya kalian ini mencoret-coret satu Indonesia, apakah habis tuh uang kertas misalnya 5.000? Semuanya ditulisin. Apa namanya? Nominalnya nggak ada lagi, gambarnya nggak kelihatan, ya kan? Yang ketiga, benar atau salah? Jika di terawang uang rupiah ada gambar tersembunyi. Siapa yang pernah menerawang? Afusen, azab, yang lainnya? Malu-malu. Yang keempat, uang rupiah boleh dilipat-lipat atau diremas-remas sampai jadi kecil. Boleh atau tidak? Yang jawab boleh angkat tangan. Afusen, kira-kira kenapa boleh? Boleh aja. Kan uang kita. Tapi uang kamu simpan sampai kamu meninggal, enggak kan? Kamu belanjain kan? Kamu belanjain jadi uang orang, ya kan? Yang nggak boleh kenapa? Bisa rusak, benar ya? Nanti jadi lecek, susah lagi lihat nominalnya. Selanjutnya, yang kelima, uang rupiah itu ada benang pengamannya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang jawab ada angkat tangan. Yang jawab tidak angkat tangan. Oke, nanti kita buktikan ya. Menarik ini. Selanjutnya yang terakhir, uang rupiah itu boleh atau tidak di necis atau di staples? Yakin boleh?
nanti kita lihat ya. Oke, dari enam pernyataan ini kayaknya kalian nilainya udah 80 ke atas nih, udah bagus. Tinggal beberapa lagi. Kita lanjut ke materinya. Ini rupiahku, identitasku, tanggung jawabku. Ini ada pengertiannya, uang alat tukar. Selanjutnya menjadi detektif rupiah, kalian harus paham CBP, cinta, bangga, dan paham. Apa itu? Yang pertama, cinta rupiah. Yang kalian harus lakukan, kalau kalian cinta, yang pertama kenal dulu uang rupiah itu bagaimana bentuknya, berapa saja nominalnya, apa saja warnanya. Kemudian kalau kalian udah cinta, kalian akan merawatnya. Ini ditunjukkan dengan 5J. Jangan diremas, nggak boleh tadi ya, karena akan merusak. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan di staples, karena staples itu bisa merusak uang. Kalau bukanya benar, mungkin bisa bagus. Kalau ditarik kan bisa bolong, ya kan? Selanjutnya, menjaga rupiah berarti menjaga dan melindungi rupiah dari tindak pidana pemalsuan. Jadi kalian ini harus aware, apa ya bahasa Indonesia aware tuh, harus perhatian. Kalau misalkan ada uang rupiah, boleh kalian langsung rupiah palsu, boleh kalian laporkan ke pihak yang berwajib. Selanjutnya ada bangga. Bagaimana cara kalian bangga dengan rupiah? Yang pertama, rupiah itu sebagai kedaulatan bangsa. Yang kedua, alat pembayaran yang sah. Nggak mungkin kan kalian belanja di Indonesia, di pasar, di balai, pakai uang dolar. Misalkan kalian nemu dolar, kira-kira berlaku atau tidak? Tidak. Selanjutnya, rupiah sebagai perwujudan simbol persatuan bangsa. Karena kita ada kasus di tahun 2002, ada Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Itu kalau kalian lihat di peta itu, di Kalimantan di atas ada Selat Makassar. Nah, di sana mereka tidak menggunakan uang rupiah, memakai uang Malaysia. Padahal dia belum jelas nih statusnya masuk negara Indonesia atau masuk ke negara Malaysia. Karena mereka tidak menggunakan rupiah, mereka akhirnya lepas dari Indonesia. Makanya sebagai bentuk kedaulatan bangsa, suatu negara itu punya mata uang. Kalau Indonesia itu ada rupiah. Yang terakhir ada paham. Paham ini yang pertama bertransaksi, berbelanja dengan bijak, dan berhemat. Kalau kalian punya uang rupiah, ada baiknya kalian simpan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di akan datang. Tapi berhemat bukan berarti kalian tidak boleh membelanjakan. Kalian berbelanja dengan bijak. Kalian tentunya tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau misalkan top up skin di game itu kebutuhan apa keinginan? Misalkan beli buku untuk sekolah kebutuhan atau keinginan? Atau kalian top up diamond di game online itu kebutuhan atau keinginan? Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi berbelanja dengan bijak. Oke, alhamdulillah sudah paham. Kita masuk ke kuisnya. Ini yang pertama, benar atau tidak uang rupiah yang dilipat tidak akan rusak? Yang benar bisa rusak. Benar. Oke, lanjut. Ini yang bilang tadi tidak ada benang pengamannya. Di garisan itu namanya benang. Jadi dia itu kayak disulam. Setiap uang itu ada. Jadi ini benang pengamannya di sini ya. Nih, silakan jawab. A dicoret, B dilipat, C dirusak, atau D dilihat. Bagian benang pengaman harus kita apakan? Jawabannya? Ya, D dilihat. Sebagai bentuk untuk mengidentifikasi uang palsu atau asli itu ada benang pengamannya. Karena memalsukan benang pengaman itu agak susah. Oke, lanjut. Jika uang rupiah diraba akan terasa halus dan licin. Benar atau salah? Ada yang jawab salah, yang jawab benar? Yang jawab salah? Jadi karena
manusia itu beragam, ada yang diciptakan matanya sempurna, ada yang diberikan kekurangan, ada yang orangnya tunanetra. Jadi uang rupiah itu bisa digunakan oleh orang tunanetra, makanya ada bagian kasarnya biar tahu nominalnya. Jadi dia tidak hanya halus dan licin. Kalau 50.000 itu ada tandanya, kalau misalkan 20.000 itu ada tandanya. Salah ini berarti ya. Kemudian uang yang dinecis memudahkan kita merapikan dan tidak akan merusak. Benar atau salah? Yang benar tidak boleh yang boleh itu dilipat pakai kertas, kertasnya itu yang diselotip ya. Kemudian alhamdulillah selesai misi kita hari ini. Sudah paham? Kira-kira sedikit. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Sebelum Ibu akhiri, bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang tidak senang? Senang, alhamdulillah. Ibu akhiri, terima kasih untuk waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.